Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemirsa yang bersama dengan kami di channel YouTube pada sore hari ini. Kami dari Esther Ministry, suatu persekutuan doa yang terdiri dari ibu-ibu dari interdenominasi, dari berbagai gereja. Biasanya kita tiap hari Rabu berkumpul untuk berdoa, puji-pujian, dan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kadang-kadang ada yang kesaksian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan sehingga kita saling dikuatkan. Pada masa pandemi ini kita berjumpa di Zoom supaya kita tetap dapat beribadah. Pada bulan-bulan tertentu kita mengadakan kunjungan di panti asuhan atau kadang-kadang di panti jompo dan mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Pada sore hari ini kita merayakan Natal dengan pembicara Ibu Evangelis Lani Chandra dari Singapura. Adapun temanya yaitu Jesus, the precious gift for all mankind. Jadi Allah Bapa memberikan Yesus sebagai hadiah bagi setiap orang tanpa kecuali. Hadiah yang kita terima dengan cuma-cuma, tapi tidak gratis karena harganya sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Suatu hadiah yang sangat berharga karena lebih-lebih pada masa yang sulit ini. Karena kalau kita punya Yesus, kita bisa menghadapi segala situasi. Karena firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada masa yang sesak seperti pada saat-saat ini, kita bisa dikuatkan. Bahkan kita bisa menguatkan orang lain, bisa memberi semangat maupun penghiburan. Nanti Ibu Lani Chandra akan menguraikan kenapa Yesus dibilang the precious gift for all mankind. Ya. Nah, sekarang mari kita satukan hati untuk memulai ibadah sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penuh Kasih. Engkau memberikan Yesus, suatu hadiah yang sangat berharga bagi kami. Tolonglah ya Bapa, biarlah kami dapat menghargai hadiah ini. Urapi Ibu Lani Chandra yang akan membawakan firman. Buatlah kami mengerti dan dapat meresapi firman itu dan melakukannya. Dan tidak menyia-nyiakan hadiah yang sangat berharga ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, saudara-saudariku yang kekasih. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian, Gita Sorga Bergema. Amin. Tepuk tangan mari saudara-saudariku sekalian. Kita bersuka karena Tuhan telah lahir dari dunia ini. Gita Sorga Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
Tutup-tutuplah seluruh umat manusia yang hanya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kita bersyukur di sore hari ini kembali kita diingatkan bahwasannya Tuhan itu telah lahir di setiap hati kita. Dialah yang menjadi terang bagi kita sekalian. Amin saudara-saudariku. Terimalah Tuhan, terimalah Dia, taruhlah Dia di dalam palungan hatimu. Jadikanlah Dia Tuhan dan Rajamu. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang di surga. Untuk pujian yang telah kami persembahkan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan pujian dan doa kami. Haleluya. Amin. Sebab adanya pandemi, banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Hari ini hari Rabu. Saya rindu ke Persekutuan Esther Ministry, tapi karena pandemi kita nggak bisa mengadakan acara atau pertemuan Esther Ministry. Halo Fang. Hai Se, kita tidak boleh berdekatan. Halo Cin. Halo Nani, shalom. Aduh rindu banget ya. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan loh. Kita jaga social distance dong, jangan. Gak boleh. Shalom Salam Fang. Cie, kita tidak boleh berjabat tangan. Angel, Hai. hai. Ini ada kado buat kamu loh. Oh ya, Tapi kita tidak boleh duduk berdekatan. Hari ini hari Sabat, aku harus ke rumah Tuhan. Shalom. Selama masa pandemi, gereja tidak mengadakan ibadah di dalam gereja. Akan ikuti ibadah online. Oke, baiklah. Tuhan Yesus memberkati. Selama masa pandemi tidak menerima tamu. Kok gitu sih? Kan kita cuma berdua, kita duduk di luar aja loh. Sis, tidak menerima tamu selama masa pandemi. Bye-bye. God bless you. God bless. Ini ada kue, dimakan yuk. Oh ya, masing-masing ya. Saya bagi ya. Bentar ya. Ini ada tulisannya Joy, Hope, Faith loh. Untuk Natal kita ya, rayain Natal. Thank you ya Bu Wiwi udah undang kita. Bagi-bagi. Silakan ambil. Oke, ini punyaku. Nah, ini satu. Terima kasih. Tangan dulu ya. Iya, tangan dulu. Sebelum makan, jangan lupa. Tangan dulu. Sekarang mau makan udah boleh buka masker. Oke, makan. Dek. Bagi ya sedikit. Enggak ada. Sedikit Jangan, sama. sedikit aja. Enggak boleh loh, ini pandemi. Enggak boleh kongsi ya. Iya, aku nggak kasih boleh. aku kasih yang baru nah. Aku mau yang coklat. Oh, yang coklat, yang coklat. Ayo, cheers ya semua. Cheers semuanya. Hai, inilah kita. Ayo, terus. Merry Christmas. Hai. Halo. Ya. Happy Christmas ya. Jadi teman-teman, selama kita pandemi ini, bagusnya kita makannya jangan sharing-sharing ya, masing-masing aja. Iya. Lebih bagus, lebih Nggak boleh sharing-sharing. ya. Gemuk kok
Ibu-ibu Esther yang tercinta. Halo, Merry Christmas, salam hangat. Saya sangat rindu loh selama ini. Kita sudah 1 tahun ya nggak pernah berkumpul bersama karena COVID yang melanda Indonesia. Marilah kita hari ini duduk bersama sebelum kita memulai menikmati hidangan. Baiklah kita berdoa untuk dunia ya, sama bangsa Indonesia, supaya kita semua diberi keselamatan dari Tuhan. Kita mengundang Ibu Sylvia Wong untuk berdoa bagi dunia dan bangsa Indonesia khususnya. Terima kasih. Ibu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berseru, berdoa, bersujud menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa Indonesia, atas dunia ini ya Tuhan. Ampunilah semua dosa bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa. Bapa, kami mohon supaya Engkau pulihkan dunia dan juga negara Republik Indonesia ini dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Bapa, kami juga mohon Engkau berkati dunia, berkati bangsa Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, dan segenap jajaran aparat pemerintah, agar Engkau berkati, berikan mereka hikmat dan bijaksana karunia-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon Engkau juga berkati supaya kami semuanya diberikan kesehatan, diberikan juga hati yang damai penuh dengan sukacita ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa supaya kami semuanya bisa terbebas dari COVID-19 ini dan negara Republik Indonesia ini bisa menjadi negara yang adil, makmur, damai, sejahtera. Kami berdoa atas nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.叫苦连天，我们当谦卑来寻求赦免，认罪悔改，在他的脚前转离我们的恶行，求主赦免。神必从天上垂听，神必定看见。神啊神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊神啊，求你运行大能彰显，求你医治这地，让平安降临人间。天若闭塞不下雨，蝗虫吃地的出产，瘟疫流行在民间，百姓叫苦连天。我们当谦卑来寻求赦免，认罪悔改，在他的脚前转离我们的恶行，求主赦免。神必从天上垂听，神必定
间。神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊，求你运行大能彰显，求你医治这地，让平安降临。神啊，求你怜悯，求你赦免，我们愿意谦卑悔改在你面前。神啊，求你运行大能彰显，求你医治这地，让平安降临人间。求你医治这地，让平安降临人间。Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal bersama-sama kembali. Sekalipun suasananya tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kita bisa berjumpa secara fisik, bisa berfellowship, tapi saya tetap percaya saudara, bahwa kasih Allah ada di tengah-tengah kita, di dalam kita merayakan perayaan Natal ini. Kita harus tetap bersyukur, karena ada banyak orang yang ingin merayakan Natal, tapi dengan berbagai macam alasan mereka tuh tidak bisa merayakan. Oleh karena itu kalau kita masih bisa, mari kita mensyukurinya. Kita datang ke hadirat Allah dengan hati yang penuh sukacita, dengan gairah, dengan energi datang ke hadapannya Allah. Amin ibu-ibu. Karena Tuhan suka ketika kita datang itu penuh dengan energi sukacita itu. Haleluya. Nah, hari ini saya akan share kepada Anda tentang Jesus, the precious gift for all mankind. Yesus, hadiah yang tidak ternilai bagi seluruh umat manusia. Saudara, kalau kita berbicara tentang gift atau hadiah, itu adalah sesuatu yang sangat menyegarkan hati. Saya percaya ibu-ibu ini semua pernah menerima hadiah. Ya, waktu kita kecil, ya anak-anak kecil itu kalau ulang tahun kita beliin hadiah ulang tahun, kalau hari Natal kita beliin hadiah Natal, dan setelah kita menikah, kita mendapatkan hadiah dari suami, dari anak-anak, itu selalu membawa sukacita yang sangat mendalam. Amin ibu-ibu. Lalu ketika kita mendapatkan hadiah itu, pasti kita akan simpan dengan baik-baik. Terutama saudara kalau hadiahnya itu datang dari orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang mempunyai nilai yang berbeda di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun hadiah yang mereka berikan, itu bukan harganya saudara, tetapi nilainya. Nah, pada waktu tahun 2017 saya pergi ke Rusia. Waktu saya pergi ke sana, saya menemukan sesuatu yang menarik saudara. Saya menemukan sebuah cenderamata yang bernama telur Fabergé. Apakah telur Fabergé? Itu tour guide saya tuh cerita bahwa pada zaman Raja Alexander III kalau nggak salah, raja ini ingin memberikan suatu hadiah yang sangat istimewa bagi istrinya. Dan dia tidak menginginkan hadiah yang ada di pasaran atau hadiah yang biasa-biasa, tapi dia mau hadiah yang sangat istimewa yang membuat istrinya menjadi surprise. Lalu dia mencari seorang artis yang bisa mendesain apa yang dia inginkan. Dia mengundang seorang desainer, seorang artis, dan dia memberitahukan maksud hatinya ini. Orang yang dipanggil ini bernama Peter Carl Fabergé. Bapak ini saudara memikirkannya dengan hati-hati, karena yang meminta ini adalah raja dan ini mau diberikan kepada permaisurinya. Setelah dia berpikir sekian lama, dia mempunyai satu ide. Dia mau membuat sebuah telur yang dihias saudara. Dan telur itu sangat indah. Kalau Anda lihat gambar ini, inilah telur Fabergé.
itu luarnya itu dihias dengan berbagai macam atau didesain dengan berbagai macam ukiran. Tapi bukan hanya terukir di luarnya saudara, tapi kalau itu dibuka, itu dalamnya juga ada isinya, dan isinya ini sangat lucu, sangat artistik. Waktu permaisuri itu menerima saudara, dia sangat senang, sehingga raja terus menerus memesan, tapi dengan desain-desain yang berbeda. Akhirnya telur Fabergé ini menjadi kesukaan para aristokrat dan raja-raja di Rusia. Pada zaman itu saudara, hanya orang-orang yang punya uang yang bisa pesan telur Fabergé ini. Karena itu dihias dengan emas murni, dengan permata, dengan bahan-bahan yang indah, dengan kulit-kulit yang dicari mungkin dari mutiara. Nah saudara, sama halnya dengan Yesus Kristus. Pada waktu Allah Bapa ingin memberikan hadiah kepada umat manusia, ini bukanlah hadiah yang biasa. Yang Allah Bapa ingin berikan kepada manusia itu adalah sebuah hadiah yang tidak ternilai. Allah Bapa memikirkannya secara hati-hati. Apa maksud dan tujuannya pun itu sudah ada di dalam hati dan pikiran Allah Bapa. Lalu saudara, dalam masa-masa persiapan ini, Allah Bapa harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, memikirkannya secara mendalam. Yang pertama, dia harus memikirkan siapa yang akan dia berikan, apa yang akan dia berikan. Ketika Allah Bapa memutuskan yang terbaik yang dari dalam surga itu adalah Yesus Kristus, itu tidak berhenti begitu saja. Allah Bapa harus memikirkan bagaimana caranya Yesus yang adalah roh, karena kita tahu Tuhan adalah roh. Bagaimana caranya Yesus itu bisa datang ke dunia menjadi sama dengan kita. Allah Bapa harus memikirkan tubuh yang dia persiapkan untuk Yesus Kristus. Dan untuk itu dia membutuhkan mama yang harus melahirkan. Lalu siapa yang akan menjadi keluarga daripada Tuhan Yesus? Di mana dia akan tinggal? Bagaimana caranya dia bisa datang di dalam rahimnya Maria? Saudara, semuanya ini dipikirkan sedemikian rupa, sama halnya dengan Bapak Fabergé. Karena tubuh yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus lahir sebagaimana layaknya seorang bayi itu dikandung. Allah Bapa memutuskan untuk melibatkan manusia di dalam hal ini. Jadi bukan hanya oknum sorgawi saja. Awalnya ya, Tuhan mengirimkan malaikat, lalu Tuhan menentukan bahwa Roh Kuduslah yang harus tinggal di dalam rahimnya Maria sampai bayi ini terbentuk. Tapi saudara, Tuhan juga membutuhkan keterlibatan manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat Maria. Pada waktu Maria diberitahu oleh malaikat, Maria tuh bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi malaikat berkata kepada dia, "Jangan takut hai Maria. Engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah." Artinya Maria sudah terpilih. Dan kalau Maria sudah terpilih, Allah Bapa juga sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan terhadap Maria. Saudara, pada momen-momen Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, itu adalah momen-momen yang sangat penting. Allah Bapa harus memutuskan siapa yang akan terlibat di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Dan saya melihat berbagai macam mujizat. Yang pertama saudara, kita melihat Maria, seorang anak perawan, belum bersuami, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, tapi dia mengandung. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Dan ternyata bukan hanya Maria saja yang menerima mujizat. Sebelum Maria, yaitu tantenya Elizabeth juga mengandung. Saya melihat dua wanita ini dari dua spektrum yang berbeda saudara. Yang satu sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak, sudah memasuki usia menopause.
Lalu yang satu adalah anak gadis ini, yaitu Maria yang belum bersuami. Tapi keduanya itu bisa melahirkan anak. Ini adalah mujizat yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Kalau kita berbicara kepada dokter, mereka akan mengatakan nggak mungkin. Saya punya teman dokter, saudara. Yang satu dokter spesialis urologi, yang satu spesialis darah. Sang dokter yang spesialis darah ini berkata, nggak mungkin, nggak pernah di dalam sejarah manusia ada orang yang bisa mengandung tanpa persetubuhan, tanpa sperma laki-laki. Tapi kita melihat hal yang berbeda di sini, saudara. Kelahiran Kristus itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dia tidak membutuhkan manusia untuk bisa menerima, manusia bisa memikirkannya, karena Allah Bapa sudah memikirkannya. Pada waktu Raja Alexander ingin memberikan hadiah yang terindah bagi istrinya, dia tidak bertanya kepada orang biasa, tapi dia bertanya kepada ahlinya. Nah, di dalam hal ini kita tahu bahwa Allah Bapa adalah ahli. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, saudara. Amin. Mujizat, saudara, masih ada. Kita tinggal di dalam masa-masa pandemi. Segala sesuatu itu sepertinya terbatas. Kita hidup di dalam protokol. Sepertinya pandemi ini menghentikan dunia. Orang tidak bisa keluar masuk negeri dengan sesuka hati seperti sebelumnya. Tapi benarkah tidak ada mujizat? Benarkah tidak ada penyelesaian? Saudara, saya ingin memberitahukan kepada Anda, apapun juga yang terjadi, ingat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus akan membawa mujizat di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saya nggak tahu kapan mujizat itu akan terjadi. Karena kalau kita melihat Zakaria dan Elizabeth, itu mereka adalah pasangan suami istri yang sudah tua. Tapi mereka tuh berdoa sejak masa mudanya. Lalu ketika mereka melihat secara nyata, secara natural, sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa punya anak, mereka melupakan apa yang mereka doakan. Mereka sudah tidak pernah berharap lagi, saudara. Tapi saya ingin Anda tahu, Tuhan belum melupakan doa mereka. Apakah yang dikatakan oleh malaikat ketika malaikat mendatangi Zakaria saat dia sedang bertugas? Zakaria berkata, "Jangan takut hai Zakaria, doamu sudah didengar oleh Allah." Malaikat memberitahukan, Zakaria bingung, doa yang mana? Doamu yang sudah engkau panjatkan sejak masa mudamu, engkau akan mendapatkan seorang anak. Istrimu akan mengandung dan akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Saudara, Zakaria tidak bisa mempercayai hal itu karena dia melihat pada kenyataan. Berapa banyak di antara kita, kalau kita melihat kenyataan, itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Tapi Lukas 1:37 mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang masih menjadi doamu? Ataukah engkau sudah melupakan semua doa-doamu? Melalui ayat ini, saudara, Lukas 1:13, saya diingatkan oleh Tuhan beberapa hal yang masih saya gumuli, yang masih saya doakan. Ayat ini sangat meneguhkan saya. Perkataan Allah ini sangat menguatkan iman saya. Saya mulai bangkit, saudara. Saya mulai memperkatakan sekali lagi, Tuhan terima kasih, Engkau belum melupakan doa-doaku, Engkau belum melupakan permintaanku, Engkau belum melupakan keluargaku, Engkau belum melupakan aku. Saudara, di hari-hari yang gelap, sepertinya masa-masa yang kita lewati ini seperti malam hari, sepertinya pagi begitu lama datangnya. Tapi saya mau perkatakan kepada Anda,
Jangan engkau tutup mulutmu ketika hari malam. Jangan engkau bungkam ketika engkau melalui malam hari. Perkatakan sesuatu. Katakan ucapan-ucapan syukur. Perkatakan perkataan Allah. Karena itulah yang membuat engkau mendapatkan kasih karunia seperti Maria. Kasih karunia Allah akan dilimpahkan kepadamu. Engkau akan menjadi kuat karena apa yang kau perkatakan, karena ucapan syukurmu sepanjang malam. Engkau akan menjadi sabar, engkau akan menjadi teguh, engkau akan menjadi berpengharapan ketika engkau melalui malam hari itu. Masa-masa gelap di dalam kehidupanmu bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan, bukan dimaksudkan untuk melemahkanmu. Allah ingin kau melakukan sesuatu. Allah ingin kau membunyikan, memberi suara di dalam mulutmu. Katakan bersama-sama dengan saya. Allahku dahsyat, Allahku heran, Allahku ajaib. Allahku masih melakukan perkara-perkara yang besar. Allahku belum meninggalkanku karena Dia berjanji Dia akan menyertaiku sampai kepada akhir zaman. Saudara, Maria menghadapi hari depan yang tidak jelas. Karena di dalam kultur mereka, kalau seorang wanita itu hamil, itu dilempari batu sampai mati. Dari mana Maria bisa mendapatkan kekuatan ini? Dia tahu dia harus menghadapi orang tuanya, dia harus menghadapi tunangannya, dia harus menghadapi masyarakatnya. Dan dia pada waktu itu masih sangat muda belia. Dari mana dia memperoleh semuanya ini, saudara? Ingat perkataan malaikat. Jangan takut, hai Maria. Engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia Allah itu untuk menguatkan kita. Kasih karunia Allah itu untuk memampukan kita melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Saudara, tahukah Anda? Injil yang ada di tangan Anda ini adalah Injil kasih karunia. Seluruh isi Alkitab di dalam perjanjian baru itu adalah Injil kasih karunia. Injil yang memberikan kita kekuatan, Injil yang membawa pengharapan, Injil yang membawa sukacita, Injil yang membawa damai sejahtera. Saudara, Yesus adalah hadiah yang tidak ternilai harganya bagi seluruh umat manusia. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Ketika Allah melibatkan Yusuf, Allah mempunyai rencana agar Yusuf dapat melindungi Maria. Ketika Yusuf mengetahui hal ini, mengetahui bahwa Maria itu mengandung, Yusuf mengambil keputusan bahwa dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus malaikat yang sama yang berbicara kepada Nabi Zakaria, kepada Maria. Kali ini dia berbicara juga kepada Yusuf. Yang dikatakan kepada Yusuf adalah, "Hai Yusuf, jangan takut. Ambillah Maria untuk menjadi istrimu. Sebab bayi yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus." Saudara, tiga pribadi yang terlibat secara langsung di dalam proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, itu ketiga-tiganya, ketika malaikat menghampiri mereka, malaikat berkata, "Jangan takut." Hari-hari ini kita menghadapi banyak ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut bisnis gagal, takut pernikahan gagal, takut anak-anak kita gagal. Semuanya penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Tapi Tuhan berkata kepada ketiga pribadi ini, "Jangan takut." Apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Alkitab berbicara 365 kali, jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Tuhan mempersiapkannya setiap hari, perkataan jangan takut. Karena Tuhan tahu ketakutan itu akan hadir di dalam setiap kehidupan orang. Apalagi di dalam musim-musim seperti ini, saudara. Tapi alasan kita merayakan
hari Natal setiap tahun? Itu karena kita ingin mengingat Kristus yang ada di dalam kita. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Saudara, sudahkah Anda ingat bahwa Kristus ada di dalam? Kalau kita menerima hadiah-hadiah yang istimewa, saudara, hadiah yang tidak ternilai itu, di manakah Anda menyimpannya? Saya menyimpan semua hadiah dari anak-anak saya, itu di laci saya, saudara. Kalau saya pindah rumah, itu nggak lupa saya bawa dan nggak pernah hilang. Padahal yang mereka beli itu cuma buku notes kecil, tempat taruh bunga kecil, tempat taruh foto kecil. Dan hari ini saudara, itu sudah warnanya semua sudah berubah. Tapi saya nggak pernah buang. Karena buat saya itu adalah treasure, harta kekayaan, harta yang sangat bernilai. Tidak mungkin mau saya buang, karena ketika saya melihat itu, saya melihat kasih daripada anak-anak saya kepada saya. Nah, bagaimana dengan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan? Hadiah yang tidak ternilai ini, apakah ini menjadi sesuatu yang berharga, bernilai, yang istimewa di dalam kehidupan? Saudara ingat, hadiah ini diberikan secara istimewa oleh Allah Bapa. Bagaimanakah kita menyimpan hadiah yang istimewa ini? Apakah kita peduli? Apakah kita senantiasa mengingatkan diri kita bahwa kita harus menyimpan hadiah itu baik-baik? Hadiah itu bukan hadiah yang mati, tapi hadiah itu adalah hadiah yang hidup di dalam kita, yang ingin berperan, yang ingin menolong kita, yang ingin menguatkan kita, yang ingin meneguhkan kita. Karena hadiah ini adalah hadiah yang tidak mempunyai nilai duniawi, tapi dia mempunyai nilai sorgawi. Bayangkan saudara, pribadi sorgawi itu tinggal di dalam Anda. Dia ingin ada bersama-sama dengan Anda. Dia merupakan hadiah yang tidak ternilai. Yesus adalah hadiah yang sangat berharga. Mari saudara, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menjadi hadiah yang tidak ternilai dalam hidup kami. Biarlah Engkau mengambil seluruh hidup kami untuk Engkau atur, Engkau tuntun, Engkau bimbing, agar kami bisa memasuki seluruh rancangan ilahi, menikmati kasih-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati kekuasaan-Mu selama kami berjalan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa buat keadaan ini Tuhan. Biarlah hari-hari yang gelap ini Bapa, hari-hari yang nampaknya sulit untuk kami lalui, menjadi hari yang baru, hari yang terang, hari yang penuh dengan pengharapan dan mujizat. Kami mau mengalami mujizat itu Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya lainnya, bahkan dengan orang-orang yang ada di negeri kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa menyertai semua umat-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa biar Yesus lahir di dalam setiap hati umat manusia di muka bumi ini di hari Natal yang indah ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, Biar hidupku berkenan padamu. sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Tapi sebelumnya saya akan membacakan narasi dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka,
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saya persilakan Ketua Esther Ministry Dr. Endang Gani untuk menyalakan lilin sumbu api. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari di tangan saudara yang sudah ada lilin, kita nyalakan bersama-sama. Dan kita angkat lilin yang sudah nyala di tangan kita tinggi-tinggi. Dan mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Malam Kudus. bersama-sama berdoa. Bapa di sorga,
begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada setiap kami. Datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadanya, supaya kami tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal sebagai hadiah yang terindah, berharga, suatu anugerah yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Kami berterima kasih Bapa, bahwa Yesus, Juru Selamat dunia, lahir di dunia ini sebagai terang bagi dunia dan terang bagi kehidupan kami. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengikutnya tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan hidupnya akan beroleh terang yang daripada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Yesus lahir di dunia ini sebagai penasehat yang ajaib, yang selalu menuntun kami, menyertai di dalam kehidupan kami, dan memberi nasihat di dalam setiap kehidupan kami. Yesus lahir sebagai Allah yang perkasa, yang melakukan begitu banyak perkara-perkara mujizat di dalam hidup kami. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus lahir di dunia ini sebagai Raja Damai, yang memberikan damai di dalam kehidupan setiap kami. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh damai sejahtera. Yesus lahir di dunia ini sebagai Raja kekal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam perayaan Natal pada hari ini, Bapa, kami berdoa supaya hadiah ini bukan hanya untuk kami saja, tapi kami rindu Tuhan supaya hadiah ini diberikan kepada seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Khususnya Tuhan bagi mereka yang belum mengenal, yang belum tahu bahwa Engkau begitu mengasihi mereka. Biarlah kami berdoa supaya Tuhan memberkati, membuka hati setiap orang-orang yang di depannya sudah dihantarkan, dikenalkan, dan diberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penyelamat hidupnya. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana perayaan Natal ini adalah makna kasih, makna sukacita, makna damai sejahtera daripada Engkau. Dan biarlah setiap orang yang sudah percaya, Tuhan karuniakan dengan hadiah ini semua, agar di dalam hidupnya senantiasa ada kasih, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga ingat di saat perayaan Natal ini kepada orang-orang yang mengalami sakit Tuhan, khususnya yang mengalami terserang virus corona. Tuhan, dimanapun mereka dirawat, di rumah sakit manapun, Tuhan, kami ingat mereka dan kami berdoa supaya Tuhan melawat mereka. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan pakai tangan dokter, Tuhan pakai suster, Tuhan pakai tim medis, Tuhan pakai semua peralatan yang ada. Semua menjadi alat-Mu Tuhan, dan kesembuhan itu datangnya dari Engkau. Bapa, kami berdoa supaya virus corona masa pandemik ini segera berakhir oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan tercurah bagi bangsa dan negara ini, Indonesia,
sehingga bumi Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami merayakan Natal, acara Natal kita sudah selesai. Kami mengucapkan syukur pada Tuhan dan juga senang sekali Bapak Ibu walaupun berada di rumah bisa bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal, bersukacita bersama-sama di hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita akan mengakhiri acara Natal ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh merayakan Natal secara bersama-sama. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di sorga memenuhi hidup kami semua yang hadir di tempat ini maupun memenuhi hidup setiap saudara-saudara kami yang mereka berada di rumah masing-masing merayakan Natal. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, kasih damai sejahtera, sukacita, Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Merry Christmas to all of you. Merry Christmas, Ibu-Ibu Esther Ministry. Merry Christmas semua sister. Elvina. Merry Christmas, Bu Merry Lana, Christmas. Ibu Endang. Julie. Esther Ministry. God bless. God bless you. Merry Christmas, Bu Lani. Merry Christmas, luar biasa loh acaranya. Thank you, Bu Lani. Benar-benar Thank you, Ibu Lani ya. semuanya ya. Merry Christmas, Kasih Kristus ya Bu semuanya. Dali. Merry Christmas. Merry Hai. Christmas. Semuanya. Elmi. Bye. Christmas. God bless us. Happy New Year. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas, Selin. Merry Christmas, Lani. Ada siapa lagi nih? Banyak sekali. Aduh, 2 lagi. Puji Tuhan, Cipauing. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Sehat Merry selalu, Christmas Tuhan to berkati. God bless you. Pauing, Ibu Endang.